Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuria Hidayati, CGP Angkatan 11, Kabupaten Lombok Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Seorang guru yang baik hendaknya memiliki kemampuan yang baik dalam memahami dan mengamalkan budaya positif di sekolah. Modul 1.4 membahas pentingnya membangun budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. 1. Disiplin positif. Disiplin positif menekankan pembinaan karakter dan tanggung jawab tanpa mengandalkan hukuman yang bersifat mengancam. Tujuannya adalah membantu siswa memahami dampak perilaku mereka, belajar dari kesalahan, dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. 2. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dean Goosen. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Penghargaan sering digunakan sebagai alat motivasi dalam pendidikan. Namun konsep ini juga menunjukkan bahwa motivasi intrinsik yang didorong oleh nilai-nilai internal lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan motivasi ekstrinsik yang hanya bergantung pada hukuman dan penghargaan. 3. Posisi kontrol seorang guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Pemberi rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi manajer, konsep ini mengajarkan pentingnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab daripada sekedar pemberian hukuman. Empat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menangani pelanggaran atau kesalahan siswa dengan tujuan memulihkan hubungan dan memperkuat karakter positif. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah utama yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa bertanggung jawab atas kesalahannya. Koneksi antar materi. Budaya positif dengan filosofi pendidikan KHD. Filosofi pendidikan KHD menekankan pada pendidikan yang memerdekakan, di mana siswa diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara alami. Prinsip Ingat Sosong Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani menjadi dasar dalam menciptakan budaya yang menghargai siswa sebagai subjek utama dalam pendidikan. 2. Budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif adalah landasan dalam menciptakan budaya positif dan selalu memprioritaskan kebutuhan murid serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, guru penggerak secara aktif membangun budaya positif melalui berbagai pendekatan. Budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan pendidikan yang memerdekakan, di mana setiap siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Visi ini selaras dengan budaya positif yang mendorong siswa untuk belajar dalam lingkungan yang aman, terbuka, dan mendukung kreativitas setiap siswa. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti modul 1.4 ini tentang budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan,
posisi kontrol, restitusi kebutuhan manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep teori tadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Salah satu hal yang paling menarik dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Penghargaan yang berlebihan dapat mengurangi motivasi intrinsik siswa, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah ketika saya seringkali memakai posisi kontrol guru, yaitu sebagai pemantau, terutama penghukum, yang mana seharusnya memakai posisi kontrol manajer. Saya menangani siswa yang sering tidak mengerjakan tugas, terutama di mata pelajaran saya, yang mana saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindak salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa sangat termotivasi dan terinspirasi untuk memperbaiki diri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan budaya positif di sekolah saya. Hal yang sudah mulai baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi intrinsik pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara bersama. Hal yang perlu diperbaiki adalah sebaiknya guru menggunakan posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang paling sering saya gunakan adalah sebagai penghukum. Perasaan saya ketika menggunakan posisi tersebut adalah timbul rasa penyesalan dan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi ketika Anda berbuat salah. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah siswa. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dalam menemukan motivasi intrinsik dan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan dari segitiga restitusi, yaitu tahap validasi tindakan saja dengan memberikan pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Pentingnya memahami inklusi dan keragaman membantu guru dan sekolah menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan dan mendorong setiap siswa untuk merasa diterima, apapun latar belakang mereka. Selain itu juga bagaimana membangun kolaborasi yang baik antar semua warga sekolah termasuk orang tua siswa. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.